Halo sahabat Edu, bertemu lagi dengan kami pada kesempatan video seri Inspirasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan podcast bersama dengan salah seorang pengawas sekolah di Kabupaten Sukoharjo, Bapak Karsidi SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafiq, sahabat Edu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu, ceria. Baik sahabat Edu, untuk perjumpaan ini kita akan mulai dengan sebuah pantun dari Pak Karsidi, sekaligus mungkin menyapa sahabat Edu, Pak. Iya. Silahkan, Iya. Pak Karsidi. Iya, terima kasih Mas Rafiq atas waktunya. Sahabat Edu yang baik hati, saya ingin menyapa dengan sebuah pantun, semoga nanti bisa menginspirasi. Kalaulah kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalaulah bukan karena Anda, aku di sini, lalu untuk siapa lagi? Ya. Monggo silahkan nanti setiap saat bisa menghubungi kami. Begitu Mas. Luar biasa. Ya, baik Pak Karsidi, kita lanjutkan dengan tanya jawab ini Pak. Kita untuk podcast hari ini. Baik Pak, untuk pertanyaan Pak dari kami, biasanya yang menjadi fokus dari orang yang akan membaca itu adalah judul, Pak. Iya. Bagaimana sih Pak untuk membuat judul yang bisa menarik pembaca gitu, Pak? Iya, iya. Kalau dari Pak Karsidi seperti apa, Pak? Ya. Ya, judul itu boleh dikatakan kepala karangan gitulah, orang-orang menyebut seorang awam. Tapi bagi saya judul itu istimewa. Jadi judul itu membuat orang penasaran dan sekaligus mampu mewakili isi cerita atau isi buku itu. Misalnya buku saya kan hanya cuma inilah bahasa Indonesiaku. Jadi seperti apa tuh bahasa Indonesiaku. Nah, untuk lebih menariknya lagi, di karangan itu ada yang namanya headline. Jadi headline itu karangan yang di awal seseorang itu terus akan mengikutinya. Headline itu ya pokoknya atas paling kepala itu ya head ya. Hari itu sehingga dia akan ingin terus mengikuti kelanjutannya gitu. Tapi kalau di buku pelajaran ya kita buat cerita-cerita yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, cerita anak yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga bagaimana anak-anak itu mengikuti alur cerita itu mudah dan sangat simpel, tidak bertele-tele gitu loh. Jadi istilahnya kalau ada pantun lagi itu pokoknya ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan cakalang gitu ya. Jadi lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele gitu loh. Ya, itu. Kalau ikan cakalangnya segera pulang gitu. Iya. Selain judul Pak, tapi untuk bahasa Pak, isi buku supaya menarik untuk dibaca Pak. Terkadang kita sudah judulnya bagus, tapi kadang isi tulisannya itu kurang enak Pak, bahasa Pak. Ya, itu terkait dengan diksi ya. Jadi diksi itu tidak sekedar bahasa yang indah. Sebetulnya diksi itu pemilihan kata, tetapi kata itu harus kita cerna dalam diri kita, kemudian kita saring. Apakah kata ini sesuai dengan jiwa anak-anak? Misalnya buku kita buku kelas 1, maka diksinya itu ya mestinya diksi untuk katakanlah untuk kelas 1, pemahaman mereka tingkat usianya kelas 2, bagaimana kelas 3 begitu. Jadi tidak serta-merta diksi itu bahasa sastra yang hebat, yang begitu enggak. Tapi diksi itu yang mampu membuat orang lain itu mudah mencerna gitu loh. Jadi pemilihan kata masih penting itu ya. Dan ini perlu penyaringan, perlu editor, perlu pengendapan. Kadang-kadang sudah ganti lagi katanya apa gitu. Kadang-kadang orang sering menulis itu dia tidak efektif menggunakan kalimat, atau terkadang dia lupa bahwa tulisannya itu tidak ada subjeknya. Lah padahal tulisan yang baik kan mesti ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah itu loh. Ini kadang-kadang orang lupa ya. Mohon lalu dan seterusnya lalu, jadi sehingga menjemukan membaca itu gitu ya. Berarti untuk selama ini materi yang ada di buku Pak Karsidi ini hasil dari Pak Karsidi sendiri atau ada juga yang mengambil dari yang lain Pak? Ya, itu memang ada aturan, kalau dari aturan penerbit harus beberapa persen harus mengambil itu. Tapi pada dasarnya
kalau saya disuruh memilih, itu saya pilih membuat sendiri. Jadi cerita itu sendiri, puisi itu sendiri gitu ya. Saya misalnya membuat puisi itu mudah kok. Misalnya membuat puisi itu kan dari ungkapan ini. Kita melihat seorang gadis atau apa ya, atau membayangkan ketika waktu kita masih muda, cinta misalnya ya, judulnya cinta ya. Cinta tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Karena kata-kata terlalu miskin untuk mengungkapkan cinta. Cinta butuh pengorbanan, cinta butuh perhatian. Cinta adalah perhatian. Oh gitu loh. Cinta adalah kesetiaan. Sudah jadi itu puisi ya. Nah, Mas Rofik bisa ngetes saya, buat puisi tentang ini Pak, ya saya bisa juga. Gitu. Oke. Baik Pak, kalau ini Pak, suka duka dalam menulis apa sih Pak? Ya, memang kalau saya menulis itu sudah dulu sampai sekarang karena memang sudah menjiwai, sudah istilahnya sudah mendarah daging, yaitu banyak sukanya ya. Suka menulis itu, misalnya ketemu temen itu kayak sukanya dulu ya. Ketemu temen itu, Pak, pakar gitu. Jadi orang ini menyebut saya itu pakar, maksudnya pakar CD gitu loh ya, pakar CD gitu. Ya terus ada Pak, wah buku jenengan hebat sudah terbit. Seluruh kecamatan saya menggunakan buku Anda Pak, buku jenengan bagus ini lah. Ini saya senang. Terus mungkin ada yang WA, ada telepon dan sebagainya, itu mengungkapkan atau mungkin lebih senang lagi dari penerbit, Pak buku udah terlaku sekian, wah itu senang sekali. Tapi kalau dukanya ya kurang senangnya itu kalau waktu nulis dikejar-kejar deadline. Jadi kan kalau nulis buku ajar itu kan dikejar-kejar deadline Pak. Kalau hanya mengisi koran, mengisi majalah satu itu kan tergantung kita. Tapi kalau buku pelajaran ini cermat sekali Pak dengan deadline-nya itu. Dan ini dilengkapi dengan menyeluruh, dengan soal-soalnya, dengan kunci jawaban, dengan buku pedoman guru, semuanya lengkap Pak. Jadi buku pedoman guru juga harus dibuat kalau di itu. Itu dukanya ya kalau dikejar-kejar deadline itu. Berkaitan dengan deadline Pak, biasanya Pak Karsidi ini satu buku itu durasi penulisannya berapa lama Pak? Ya tergantung deadline-nya, tapi biasanya satu buku ya matang itu 5-6 bulan. Satu buku sudah lengkap dengan pedoman guru. Karena tuntutan itu. Tapi kalau misalnya tidak ada deadline ya mungkin bisa 1 tahun ya. Tapi saya memang harus begitu. Jadi buku harus selesai. Jadi untuk 2 buku ya, buku pelajaran ini 1 dilengkapi dengan buku pedoman guru itu ya selama 6 bulan lah bisa selesai. 6 bulan. Ya. Oke. Kalau menulis buku novel dengan buku pelajaran lebih enak menulis yang mana Pak? Tantangannya seperti apa sih Pak? Masing-masing ini Pak? Ya kalau buku pelajaran ini memang sudah ada struktur dan sistematika tertentu yang harus diikuti ya. Mulai dari pematerinya, mungkin dari daftar pustaka, mulai dari susunan dari ini materi, kemudian ada latihan, ada soal, ada evaluasi, semuanya sudah terstruktur. Itu ya boleh dikatakan enak, juga boleh dikatakan mengikat ya. Tapi kalau novel itu kan tidak ya, cerpen itu kan tidak ada untuk batasan itu. Paling kalau mengikuti lomba, ya lomba misalnya membuat cerpen, membuat cerita, itu kan ada batasannya halaman atau jumlah kata. Tapi kalau novel itu saya kelihatannya lebih enak. Lebih enak, lebih senang, lebih mengalir, bisa mengungkapkan ya perasaan gitu ya, seperti apa gambarannya gitu. Itu lebih enak. Oke. Tadi kan disampaikan masalah lomba Pak. Iya. Nah, kalau lomba Pak, sudah berapa banyak Pak lomba yang pernah diikuti, yang paling berkesan atau hadiah yang paling besar didapat Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Edu Pak. Kalau lomba menulis itu ya, sebelum saya jadi penulis itu kan saya sering mengikuti lomba Mas. Jadi waktu saya guru SD ya, guru SD itu ya waktu dulu saya diangkat tahun 88 ya. Tahun 88 itu saya diangkat jadi guru SD. Itu mungkin guru-guru itu belum pernah yang namanya mendapat uang 2,5 juta itu melihat aja belum pernah, apalagi megang. Nah waktu itu gaji saya itu baru 55.000. Saya itu pernah ngikuti lomba di Jakarta
Saya itu hanya finalis loh waktu itu. Itu aja pernah mendapatkan uang itu 2,5 juta. Dan pulang balik itu sudah gratis, terus dipiknikkan itu. Dan waktu itu yang nomor 1 itu anehnya itu lomba judulnya gini, Kancil tidak mencuri lagi, itu yang nomor 1. Saya hanya petualangan si kembar itu, saya hanya finalis. Jadi waktu itu ya belum dapat juara, tapi kemudian ada lagi kami juga mendapatkan juara juga pernah. Tapi yang terkenang itu pertama kali saya menulis itu, kemudian saya ngikuti cerita, terus ngikuti lomba Daihatsu itu kemarin saya juga ngikuti tuh penulisan cerpen ya tentang Daihatsu itu. Saya kalah itu karena ya ini mungkin karena cerita lucu tapi mengalahkan. Waktu itu kan harus punya foto, Mas. Foto saya badan itu lah. Kemudian saya tidak punya foto. Saya akhirnya gunting foto di ulem itu, tak gunting tak tempelkan itu. Lah ketika saya tes itu wawancara, Bapak umurnya berapa? Saya sudah 45, Bu, aku tahu jurinya. Kok ini masih muda sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya kalah waktu lomba itu ya, pernah suka dukanya seperti itu ya. Gitu. Baik, sahabat Edu, itu tadi podcast kita bersama dengan Pak Karsidi. Semoga podcast kita kali ini untuk video seri inspirasi pendidikan bisa menjadi inspirasi pendidikan bagi teman-teman guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun sahabat Edu yang lainnya untuk menulis. Demikian podcast dari kami, sampai berjumpa di video seri inspirasi pendidikan berikutnya. Terima kasih.